Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai konsolidasi kepemilikan. Baik, sebelum beranjak materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nikomang Sintas Sriwahyuni dengan NIM 1002, kemudian ada Nikomang Melitri Sukmadewi dengan NIM 1113, kemudian saya sendiri Ketua Destri Nahari dengan NIM 1133, kemudian ada rekan saya Niluh Putu Syaryani dengan NIM 1134, dan yang terakhir ada Ida Kurniawati dengan NIM 1201. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama yaitu adalah laporan keuangan konsolidasi, yang kedua pembelian saham perusahaan anak beberapa kali, yang ketiga ada pembelian dan penjualan kembali sebagian saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk, yang keempat ada emisi saham dan atau penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak-hak pemilikan perusahaan induk, yang kelima ada kepemilikan tidak langsung dan saling memiliki saham mutual holding, yang keenam ada definisi kepemilikan tidak langsung, dan yang terakhir yaitu saling memiliki saham. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai pengertian laporan keuangan konsolidasi dan pembelian saham perusahaan anak beberapa kali. Jadi yang pertama itu, pengertian dari laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dua atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Jadi laporan keuangan konsolidasi ini dibuat apabila terjalin hubungan induk dan anak. Dan akibat dari adanya hubungan induk dan anak, maka akan terjadi perubahan hak kepemilikan. Dan perubahan hak kepemilikan ini akan mempengaruhi saldo investasi saham di rekening perusahaan anak. Dan perubahan saldo rekening ini akan mempengaruhi nantinya di dalam penyusunan neraca konsolidasi. Adapun pengaruhnya yang pertama itu adalah pembelian saham perusahaan anak lebih dari satu kali. Tetapi hak kontrol itu didapatkan pada saat pertama kali pembelian saham. Kemudian yang kedua itu, pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali, namun hak kontrol itu diperoleh setelah beberapa kali tahap pembelian. Kemudian, penjualan dan pembelian kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Dan emisi saham dan penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak-hak kepemilikan perusahaan induk. Dan yang terakhir itulah transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran pada perusahaan anak. Materi yang selanjutnya adalah pembelian saham perusahaan anak beberapa kali. Yang pertama, pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali, namun hak kontrol diperoleh saat pertama kali pembelian saham dilakukan. Apabila transaksi ini terjadi, maka akan mengakibatkan perubahan terhadap saldo rekening investasi dan saldo rekening laba ditahan pada buku-buku pencatatan perusahaan induk. Dan apabila menggunakan metode harga perolehan, apabila terjadi perubahan saldo rekening ini dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Namun apabila menggunakan metode equity tidak hanya dicatat berdasarkan harga perolehannya, melainkan juga kenaikan nilai investasi yang diakui sejalan dengan kenaikan hak-hak pemegang saham pada perusahaan anak. Kemudian yang selanjutnya itulah pembelian saham perusahaan anak yang dilakukan lebih dari satu kali, namun hak kontrol diperoleh setelah beberapa kali tahap pembelian. Jadi apabila kepemilikan saham seperti ini pada saat hak kontrol belum diperoleh, maka perusahaan itu tidak perlu membuat laporan keuangan konsolidasi. Namun apabila hak kontrol telah diperoleh saat pembelian saham yang sama berikutnya, maka perusahaan itu wajib segera membuat laporan konsolidasi. Dalam hal ini, apabila menggunakan harga perolehan, pengaruh pembelian saham perusahaan anak terhadap rekening investasi saham hanya terbatas pada sebesar harga perolehannya. Sedangkan akibat diperolehnya hak kontrol terhadap perusahaan anak ini tidak dicatat dalam catatan perusahaan induk. Namun apabila menggunakan metode equity, ketika hak kontrol belum dicapai, perusahaan induk tidak mengakui adanya pendapatan yang timbul karena kenaikan saldo laba ditahan pada buku-buku perusahaan anak. Namun akan tetapi setelah hak kontrol dicapai, bagian laba usaha perusahaan anak akan dicatat secepatnya oleh perusahaan induk. Bahkan pengakuan pendapat tidak hanya sejak posisi kontrol dicapai, melainkan termasuk bagian atas kenaikan saldo pertama saat pertama kali dilakukan pembelian saham oleh perusahaan induk. Terima kasih atas waktunya. Saya Ketua Destri Nahari akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak oleh perusahaan induk. Meskipun tujuan pemilikan saham-saham pada perusahaan anak itu tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk dapat menjual kembali sebagian saham-saham perusahaan anak yang dimilikinya. Nah, apabila hal tersebut terjadi, berarti akan mengurangi tidak hanya hak pemilikannya terhadap perusahaan anak, melainkan juga nilai investasi pada perusahaan anak tersebut. Nah,
Pengaruh berkurangnya hak kepemilikan dapat segera ditentukan dengan mudah karena ini berhubungan dengan jumlah lembar saham-sahamnya, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah dalam penyusunan neraca konsolidasi setelah adanya penjualan saham-saham perusahaan anak. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan berkurangnya nilai investasi. Nah, khususnya apabila saham-saham perusahaan anak yang semula diperoleh dengan beberapa tahapan pembelian dan juga dengan harga yang berbeda-beda. Dalam hal ini pasti akan timbul pertanyaan tentang nilai harga pokok saham-saham yang dijual tersebut. Mengingat seluruh saham-saham itu memiliki sifat, bentuk, dan bahkan dengan nominal yang sama. Akan tetapi diperoleh dengan harga yang berbeda-beda. Dengan kata lain, harga perolehan yang mana yang harus dibebankan kepada saham-saham yang dijual tersebut, seperti itu. Nah, keadaan yang ideal adalah jika didapatkan data saham yang bersangkutan sehingga diketahui persis saat dan dengan harga perolehan saham yang kemudian dijual. Nah, namun hal ini itu sulit dan bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka diabaikanlah aliran fisik surat berharga itu dan digunakan dasar anggapan mengenai aliran biayanya atau disebut dengan flow of cost. Nah, dalam hubungannya dengan aliran ini, dalam akuntansi dikenal dengan adanya harga pokok masuk pertama keluar pertama, kemudian harga pokok rata-rata, dan yang terakhir ada harga pokok masuk terakhir keluar pertama. Nah, penentuan harga pokok saham yang dijual tidak hanya mempengaruhi prosedur penyusunan neraca konsolidasi berikutnya, akan tetapi juga berhubungan erat dengan penentuan laba atau rugi yang didapatkan dari hasil penjualan saham-saham perusahaan anak. Nah, dalam hubungannya dengan penentuan harga pokok saham yang dijual, aliran biaya merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan. Namun hendaknya juga diperhatikan metode apa yang digunakan atau metode pencatatan akuntansi apa yang digunakan oleh perusahaan induk tersebut. Jadi seperti itu. Nah, apabila metode harga perolehan yang dipakai terlepas dari aliran biasanya, maka harga pokok saham yang dijual itu adalah harga perolehannya. Sedangkan pada metode equity, karena nilai investasi saham itu berbeda-beda atau tidak sesuai dengan harga perolehannya, maka dengan sendirinya harga pokok saham yang dijual itu merupakan nilai buku pada saat penjualan saham yang dilakukan oleh perusahaan induk. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nikomang Meli Trisukma Dewi, NIM 1817051113. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang akan saya bahas adalah emisi saham dan atau penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak-hak pemilikan perusahaan induk. Hak pemilikan saham oleh perusahaan induk pada perusahaan anak bisa saja berubah-ubah. Hal ini dapat disebabkan oleh transaksi pembelian dan penjualan saham-saham yang bersangkutan oleh perusahaan induk, dan juga dapat disebabkan karena transaksi-transaksi modal atau saham yang terjadi pada perusahaan anak sendiri. Transaksi-transaksi modal atau saham pada perusahaan anak secara tidak langsung akan mempengaruhi pada bagian pemilikan perusahaan induk, di mana pengeluaran saham-saham baru atau emisi saham oleh perusahaan anak misalnya akan mengakibatkan berkurangnya hak-hak pemilikan perusahaan induk. Apabila atas emisi saham tersebut, perusahaan induk tidak dapat memperoleh atau memiliki saham-saham yang baru tersebut sama dengan persentase pemilikannya semula. Di lain pihak, penarikan kembali atau pelunasan sebagian modal saham oleh perusahaan anak terhadap para pemegang saham minoritas akan berakibat pada kenaikan terhadap persentase kepemilikan saham bagi perusahaan induk, di mana perubahan hak-hak pemilikan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada struktur permodalan memerlukan perhatian dan analisa khusus dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi. Dalam hal ini, terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode harga perolehan
dan metode equity. Yang pertama adalah metode harga perolehan. Apabila metode harga perolehan ini digunakan, maka perubahan struktur permodalan pada perusahaan anak, khususnya yang disebabkan oleh penjualan saham-saham baru atau emisi saham, tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap harga perolehan saham-saham pada buku perusahaan induk. Oleh karenanya, tidak terdapat atau tidak ada pencatatan ataupun perlakuan khusus terhadap rekening investasi saham. Pengaruh adanya penjualan saham-saham baru terbatas hanya pada pembagian dividen yang dibagikan oleh anak perusahaan. Pada metode ini, adanya penjualan saham-saham baru akan mempengaruhi penyusunan neraca konsolidasi untuk akhir periode setelah terjadinya penjualan saham-saham baru. Pada metode ini, eliminasi terhadap hak-hak pemilikan saham tetap bertitik tolak pada posisi dari terjadinya pemilikan saham-saham yang bersangkutan. Metode yang kedua adalah metode equity. Apabila metode ini digunakan, maka perubahan-perubahan struktur permodalan atau hak-hak para pemegang saham pada perusahaan anak harus diikuti juga pada buku-buku perusahaan induk. Karena pada metode equity ini, tujuan pencatatannya adalah untuk mengikuti perkembangan kekayaan bersih perusahaan anak, maka setiap terjadi perubahan pada kekayaan bersih perusahaan anak harus segera dilakukan pencatatan atau harus segera dicatat sebagai penyesuaian dalam rekening investasi saham. Hal ini dilakukan agar nilai buku investasi saham selalu sejalan atau proporsional dengan nilai buku hak-hak para pemegang saham perusahaan anak. Baik, di sini saya Sinta Sriwayuni akan menjelaskan mengenai kepemilikan secara tidak langsung dan saling memiliki saham mutual holding. Bagian A, kepemilikan saham tidak langsung. Kepemilikan saham secara tidak langsung merupakan suatu saham atau suatu investasi di mana seseorang investor dapat mengendalikan atau melakukan kontrol serta mempengaruhi perusahaan lain dengan cara tidak memiliki saham secara langsung, melainkan dengan anak perusahaan lainnya. Kepemilikan saham secara tidak langsung ini memiliki dua struktur. Yang pertama adalah struktur induk anak cucu dan yang kedua adalah struktur secara terikat. Contoh dari struktur induk anak cucu adalah PT Sari Ayu memiliki 90% saham dari PT Abadi Citra dan PT Abadi Citra memiliki 80% saham dari PT Mekarsari. Maka secara tidak langsung PT Sari Ayu itu memiliki pengaruh dan juga memiliki kontrol terhadap PT Mekarsari karena PT Abadi Citra merupakan induk dari PT Mekarsari dan merupakan anak perusahaan dari PT Sari Ayu. Selanjutnya pada bagian B, yaitu saling memiliki saham mutual holding. Saham mutual holding merupakan suatu saham di mana perusahaan itu saling berafiliasi. Contohnya PT Brawipana itu memiliki 80% saham dari PT Lancar Jaya, sedangkan 20% saham dari PT Lancar Jaya itu bisa menjadi suatu mutual holding. Dan pada saling memiliki saham mutual holding ini memiliki dua struktur, yaitu yang pertama, struktur saham induk itu dipengaruhi oleh anak perusahaan, dan yang kedua adalah saham anak perusahaan dipengaruhi oleh anak perusahaan lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Sinta mengenai struktur indirect holding. Struktur indirect holding selanjutnya adalah indirect holding berstruktur afiliasi terikat. Contohnya, Mawar Sharon mempunyai saham IKEA Good 80% dan saham Barokah Abadi 20%. IKEA Good mempunyai saham Barokah Abadi 40%, maka secara tidak langsung Mawar Sharon memiliki 80% dikali 40%, maka hasilnya 32% saham Barokah Abadi secara tidak langsung, sehingga jumlah sahamnya di Barokah Abadi menjadi 52% dan Barokah Abadi harus masuk ke dalam laporan konsolidasi Mawar Sharon. Dalam struktur seperti ini, total kepemilikan Mawar Sharon terhadap Barokah Abadi harus di atas 50% dan Mawar Sharon harus mengendalikan IKEA Good. Materi selanjutnya
mengenai saling memiliki saham. Hubungan afiliasi akan semakin kompleks jika antar perusahaan induk dan perusahaan anak terjadi saling memiliki saham. Perusahaan induk satu pihak memiliki saham-saham perusahaan anak dan di pihak lain perusahaan anak juga memiliki sebagian saham-saham perusahaan induk. Apabila hal ini terjadi, maka laba atau rugi dan kenaikan atau penurunan saldo laba yang ditahan selama terjadinya saling pemilikan dari perusahaan-perusahaan afiliasi akan saling mempengaruhi satu sama lain. Di dalam neraca konsolidasi, hak pemilikan saham oleh perusahaan anak atas perusahaan induk harus dieliminasi. Adapun prosedur eliminasinya dilakukan dengan cara yang sama terhadap hak pemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak. Terdapat dua jenis saling memiliki saham. Yang pertama, pemilikan saham pada perusahaan anak terjadi pada saat perusahaan anak didirikan. Dalam hal ini, terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama, metode harga perolehan. Apabila metode harga perolehan dipakai, maka pengakuan periodik terhadap bagian laba atau rugi yang didapat anggota perusahaan afiliasi tidak diperlukan, baik pada buku-buku perusahaan induk maupun pada buku-buku perusahaan anak. Akan tetapi, di dalam neraca yang dikonsolidasi, khususnya dalam rangka menentukan hak-hak para pemegang saham minoritas perusahaan anak, maka pengakuan atas bagian laba yang belum dibagi sebagai dividen oleh perusahaan induk harus dilakukan. Metode yang kedua adalah metode ekuitas. Pada metode ekuitas, pengakuan periodik terhadap laba atau rugi usaha yang diperoleh perusahaan afiliasi diperlukan pada buku-buku perusahaan yang mempunyai penyertaan modal. Dalam metode ekuitas, terlebih dahulu harus ditentukan besarnya laba atau rugi masing-masing unit perusahaan sebelum pengakuan atas bagian laba diperhitungkan. Dengan adanya pengakuan terhadap bagian laba atau rugi periodik ini pada metode ekuitas, neraca individu telah menunjukkan hak-hak pemilikan atas penyertaan modal masing-masing perusahaan sesuai dengan nilai buku hak pemegang sahamnya. Oleh karena itu, apabila kemudian disusun neraca konsolidasi, maka eliminasi terhadap hak-hak pemilikan masing-masing perusahaan didasarkan pada posisi investasi saham dan hak-hak pemegang saham pada tanggal neraca. Jenis saling memiliki saham yang selanjutnya adalah pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi setelah perusahaan anak berjalan. Pembelian saham-saham antar perusahaan afiliasi yang mengakibatkan terjadinya saling pemilikan dapat terjadi pada saat perusahaan-perusahaan afiliasi telah berjalan. Apabila hal ini terjadi, maka pengakuan terhadap bagian atas laba atau rugi dan atau kenaikan saldo laba yang ditahan atas dasar saling memiliki dilakukan hanya terbatas pada laba yang diperoleh atau kenaikan saldo laba yang ditahan sejak adanya saling pemilikan tersebut. Terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama, metode harga perolehan. Apabila metode harga perolehan dipakai dalam pencatatan investasi saham, maka pengaruh dari laba atau rugi usaha selama 2 tahun berturut-turut terhadap rekening investasi. Sedangkan eliminasi hak-hak pemilikan masing-masing perusahaan dilakukan dengan bertitik pada hak-hak saldo hak-hak pemegang saham pada saat terjadinya pemilik saham. Metode yang selanjutnya adalah metode ekuitas. Apabila metode ekuitas yang dipakai, maka pengakuan terhadap laba atau rugi usaha perusahaan afiliasi dilakukan pada buku-buku masing-masing perusahaan. Jadi, hak-hak pemilikan pada neraca individu selalu sesuai dengan hak-hak pemegang saham. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja penyampaian materi dari kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.